Baik, saudara sekalian, selamat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan percakapan kita tentang bertoleransi. Bertoleransi itu berarti menenggang orang lain yang berbeda dengan kita, tidak mengganggu orang lain yang berbeda dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian kita sudah bercakap bahwa kita perlu melampaui bertoleransi itu, yaitu menjadi bersaudara. Bukan hanya tidak mengganggu, tetapi justru dengan bersaudara, maka kita membantu, bahkan membela orang lain. Dalam bahasa Jawa, ora tega larane apa maneh patine. Sakitnya saja tidak tega, apalagi matinya. Oleh sebab itu, dengan bersaudara itu kemudian kita justru membantu, bahkan membela orang lain. Kemarin dulu saya sudah menunjukkan contohnya, itu Gus Dur yang kemudian membela saudara-saudara kita kaum beragama Konghucu, sehingga akhirnya Konghucu diakui sebagai agama oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan percakapan kita dari bertoleransi dilampaui bersaudara. Nah, kita lampaui lagi dengan melampaui agama. Dari bersaudara itu kemudian kita lampaui lagi, yaitu bertoleransi dengan melampaui agama. Bagaimana itu? Agama kita jalani. Kalau yang Kristen menjalani Kristen, yang Islam menjalani Islam, Hindu menjalani Hindu, Buddha menjalani Buddha, Konghucu menjalani Konghucu, Jawa menjalani Jawa, Kaharingan menjalani Kaharingan, Sunda Wiwitan menjalani Sunda Wiwitan, dan begitu dan seterusnya. Tetapi lebih dari sekedar menjalani agama itu, maka kita melampaui agama. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan melampaui agama, yang saya maksudkan dengan melampaui agama itu adalah, yang pertama adalah keluar dari agama agar bertemu dengan orang beragama lain. Nah, ini sebenarnya juga sudah saya sebutkan dalam bersaudara kemarin, ya, bahwa kita perlu untuk keluar dari agama kita agar kita mengenal orang lain, mengenal orang beragama lain, mengenal agama orang lain. Ya, dengan mengenal agama orang lain, mengenal agama lain, maka sebenarnya kemudian terjadi perluasan wawasan kita. Perspektif kita menjadi lebih luas. Bukan hanya tentang agama saya sendiri, tetapi saya juga mengetahui tentang agama lain. Ini persis seperti kalau orang berada dalam rumah, maka perspektifnya ya hanya yang ada dalam rumah itu. Apalagi kalau hanya di dalam kamar, perspektifnya hanya dinding-dinding kamar, apa yang ada dalam kamar itu. Tapi begitu keluar dari kamar, begitu keluar dari rumah, kemudian saya bertemu dengan orang lain, maka perspektif saya, wawasan pandangan saya itu menjadi lebih luas. Dan dengan menjadi lebih luas, perspektif menjadi lebih luas itu, maka tidak lagi fanatik. Fanatik itu dari kata fanum, artinya mata tertutup. Fanatik artinya menutup mata. Saya menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang ada. Saya tutupi mata saya dan saya tidak mau melihat yang lain. Itu fanatik. Saya tidak mau melihat agama lain baik atau kebaikan agama lain tidak saya anggap, dan seterusnya begitu. Yaitu orang fanatik. Bahwa yang baik itu hanya agama saya,
itu orang fanatik. Nah, kalau kita bertemu dengan orang lain yang beragama lain, maka perspektif kita, wawasan kita menjadi lebih luas dan kita tidak menjadi fanatik, tidak menjadi buta, tidak menutup mata, dan dengan demikian tidak lagi buta. Yang kedua, dengan mengenal orang lain, bergaul dengan orang lain sehingga mengenal agama lain, maka akan menjadi semakin mengenal, tahu agama lain, dan dengan demikian bisa menghindari kesalahpahaman. Ini juga sudah saya sebutkan kemarin dulu itu ya, bahwa yang sering terjadi kesalahpahaman karena sebenarnya orang tidak tahu, tetapi merasa tahu, sebenarnya tidak tahu. Orang Kristen tidak tahu Islam, merasa tahu Islam, kemudian menuduh Islam begini atau begitu, atau Islam menuduh Kristen begini atau begitu, padahal sebenarnya tidak tahu. Ya, tidak tahu, belum tahu gitu loh. Nah, kalau kita kemudian bergaul, kemudian terjadi pengenalan, yang Kristen mengenal Islam, yang Islam mengenal Kristen, mengenal Hindu, dan seterusnya, maka kemudian kita bisa tahu, dan kalau kita tahu tidak ada lagi kesalahpahaman. Intoleransi itu lebih banyak disebabkan oleh kesalahpahaman, karena salah paham, memahami secara salah, merasa paham padahal sebenarnya tidak paham, maka kemudian terjadi salah paham, dan itu yang kemudian menyebabkan orang tidak toleran kepada pihak lain. Nah, oleh sebab itu prinsip kedua yang perlu kita lakukan untuk keluar dari agama itu, kita keluar dari agama untuk bertemu dengan orang beragama lain, untuk mengenal agama lain, sehingga yang pertama tadi tidak fanatik, yang kedua kita kenal. Dan kalau kita kenal kemudian kita tidak salah paham terhadap orang lain itu. Terhadap agama lain juga kita tidak salah paham. Oke. Saya ambil sebuah contoh. Banyak orang Kristen saja mengira bahwa umat Katolik itu menyembah patung, karena di gereja Katolik ada patung, ya, ada patung Dewi Maria, ada patung Yesus, dan seterusnya. Dan sering terjadi ada bahkan orang Kristen Protestan pun mengira bahwa orang Katolik itu, umat Katolik itu menyembah patung. Ini salah paham karena tidak tahu. Ya, coba keluar dari agama Kristen, kemudian bertemu dengan orang Katolik, dan kemudian mendapat informasi dari sumber yang menjalaninya, sumber utama tentang agama Katolik, ya orang yang menjalani agama Katolik itu, terlebih Romo gitu ya. Kemudian kita akan tahu bahwa sebenarnya itu bukan menyembah patung, tetapi umat Katolik membutuhkan alat untuk mengkonsentrasikan diri dalam penyembahan kepada Allah, dan alatnya apa? Patung Dewi Maria, patung Yesus, begitu dan seterusnya. Itu juga sekalian yang sering terjadi anggapan salah bahwa orang Jawa, orang yang beragama Jawa itu memeluk agama animisme, dinamisme, menyembah keris, menyembah batu, bersesaji kepada kekuatan gaib tertentu dan sebagainya. Nah, itu karena tidak tahu, karena belum tahu. Mengapa? Karena belum tanya. Coba bertanya lah. Mencari tahu, mencari paham kepada yang menjalani. Apa sebenarnya yang kamu jalani dengan itu? Apa sebenarnya yang kamu yakini dengan itu? Nah, kalau terjadi begitu, kemudian tidak ada salah paham lagi.
Itu tidak berarti bahwa kemudian tidak ada perbedaan. Bisa terjadi perbedaan. Ya. Dan bahkan memang pasti terjadi perbedaan. Tetapi kalau kita sudah paham, maka kemudian kita tidak merendahkan, kita menghormati, saya begini, kamu begitu. Nah, saya menghormati kamu, kamu menghormati saya. Ada perbedaan antar kita, tetapi saya tidak menuduh kamu lebih rendah daripada saya, dan begitu dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi kemudian orang menganggap bahwa pihak lain itu dosa, rendah, dan seterusnya. Ya. Sebutan-sebutan negatif yang lain. Tidak. Karena memang saya paham bahwa kamu begitu, itu berbeda dengan saya. Nah, oke. Bahwa kita berbeda, kamu begitu, saya begini, tapi saya paham sekarang, saya tidak lagi hanya menuduh, saya tidak lagi hanya mengira, saya tidak lagi hanya menganggap kamu begini, tapi saya benar-benar memahami apa yang kamu jalani. Itu seperti halnya kalau seandainya saya menjadi kamu, saya juga akan menjalani seperti yang kamu jalani itu. Andainya kamu menjadi saya, maka kamu juga akan menjalani yang saya jalani ini. Ada perbedaan, tetapi kemudian dihormati, dan dengan menghormati itu juga saling membantu dan membela tadi itu. Yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam bertoleransi dengan melampaui agama itu, jangan mengukur kebenaran hanya dari satu sisi. Ya, kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu hanya satu mutlak, tetapi sisinya banyak, seginya banyak. Jadi sebuah contoh adalah kira-kira begini, sebuah contoh. Kalau saya menunjukkan benda ini berwarna apa, maka saudara-saudara yang ada di depan saya akan mengatakan bahwa berwarna putih metalik gitu ya. Warnanya putih metalik. Kenyataannya ada juga warna hitam di sini. Terus saya menanyakan, benda ini bentuknya bagaimana? Bentuknya cenderung persegi panjang, padahal pipih. Ada segi yang tidak dilihat oleh saudara yang ada di depan saya. Jadi kebenaran itu sebenarnya mutlak. Yang namanya benar itu benar. Ya, yang mana benar itu benar. Tetapi orang yang melihat kebenaran selalu cenderung hanya melihat dari satu sisi saja. Oleh sebab itu, jangan kemudian mengukur kebenaran hanya dari satu sisi. Ya, jangan hanya dari satu sisi. Mari kita sadari bahwa kebenaran itu sisinya banyak, seginya banyak. Saya hanya melihat dari satu segi. Allah itu memang maha benar. Tetapi saya hanya melihat Allah dari segi agama saya. Orang lain melihat Allah dari segi atau dari sisi agama orang lain itu. Nah, kalau demikian kemudian kita juga tidak menghakimi orang lain bahwa kamu salah, yang benar saya, bukan begitu. Kamu benar, saya benar dari sisi yang kamu pakai untuk melihat kebenaran itu. Ya. Jadi oleh sebab itu jangan mengukur agama lain dengan agama sendiri. Jangan agama Kristen diukur dengan agama Islam atau Hindu atau Buddha atau Jawa, Keharingan, Sunda Wiwitan. Jangan mengukur agama Sunda Wiwitan dari agama Kristen, Katolik, jangan. Tetapi agama Sunda Wiwitan ya diukur dengan agama Sunda Wiwitan. Islam diukur dengan Islam, Kristen diukur dengan Kristen. Itu sisi. Jadi kalau ada orang menyebutkan bahwa kebenaran itu menurut siapa, itu maksudnya adalah kebenaran dari sisi yang melihat itu siapa, ya, sisi apa,
sisi agama Kristen itu berbeda dengan sisi agama Islam, berbeda dengan sisi agama Katolik, berbeda dengan sisi agama Hindu dan seterusnya. Bukan kok Allah kemudian tidak mutlak, Allahnya mutlak. Kitanya saja melihatnya itu hanya dari sebagian sisi, tidak bisa seluruhnya itu. Kemampuan kita tidak bisa seluruhnya itu. Nah, oleh sebab itu kemudian saya juga tidak memutlakkan pandangan saya, sisi saya melihat ini, tetapi saya mengakui kemutlakan ada, kebenaran sejati ada mutlak memang. Yang namanya benar itu ya benar, betul. Tetapi saya mempunyai keterbatasan, Anda mempunyai keterbatasan, dia mempunyai keterbatasan, mereka mempunyai keterbatasan, hanya melihat dari sisi-sisi tertentu atau sudut pandang tertentu. Oleh sebab itu, jangan dimutlakkan sisi pandang saya, jangan dimutlakkan. Ya. Kebenarannya mutlak, tapi sisi pandang saya itu tidak mutlak. Sisi pandang saya begini, benar menurut saya, karena sisi pandang saya ini gitu. Tetapi saya juga harus mengakui benar menurut dia, karena sisi pandang dia begitu. Benar menurut mereka karena sisi pandang mereka, sudut pandang mereka begitu. Nah, dengan demikian kita bisa saling menghormati karena memang kita mengakui bahwa sisi pandang kita berbeda-beda. Dengan demikian, sekalian, tidak akan terjadi perdebatan agama. Kita sering melihat ada di YouTube itu ya, orang berdebat agama. Itu orang Jawa menyebutnya dengan sangat baik sekali. Orang Jawa menyebutnya baik sekali, yaitu seperti anjing berebut tulang, asu rebutan balung. Tidak ada artinya. Maksudnya itu tidak ada artinya, faktanya tidak ada artinya. Ya, seperti binatang berebut tulang, tidak ada artinya. Ya, karena memang agama tidak bisa diperdebatkan. Ya. Mengapa? Ya karena sudut pandangnya berbeda-beda. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan, bahkan benda yang kelihatan saja, benda yang kelihatan, ini kan benda kelihatan. Kalau melihatnya dari depan, warnanya itu metalik. Sementara melihat dari sisi di sini, ternyata hitam. Ya. Kalau ini saya balik, melihat dari sisi sana, warnanya hitam. Padahal ada juga warnanya metalik di sini. Nah, sebab itu kalau berdebat, ini sebenarnya hitam atau metalik? Ya, kedua-duanya salah, kedua-duanya benar. Kedua-duanya salah kalau memutlakan bahwa ini metalik, nyatanya ada yang hitam. Kedua-duanya salah kalau memutlakan yang hitam karena ada metalik. Tetapi kedua-duanya benar karena memang ini metalik, ini hitam. Nah, oleh sebab itu sekali lagi berdebat agama itu tidak ada gunanya. Tidak perlu orang berdebat agama. Yang perlu dilakukan tadi saya menyebutkan di depan, kalau saya keluar dari rumah saya keluar dari agama saya bertemu dengan orang beragama lain, saya kemudian mendengar dari sumber asli, yaitu yang menjalani orang itu, maka saya memahami agama lain itu. Ya, saya memahami agama lain itu. Bahwa kembali lagi pada contoh ini, saya bertemu dengan orang dan dari sisi di sini ada warna hitam. Oh iya toh, ada warna hitam. Saya hanya melihat yang warna metalik. Nah, oh iya toh, saya memahami, saya melihat Allah dengan paham yang begini. Oh, Anda melihat Allah, meyakini Allah dengan paham yang begitu. Oke. Ya. Dan kita tidak perlu berdebat bahwa Allah itu begini atau Allah itu begitu, tapi saya juga mengakui itu benar dalam perspektifmu, ini benar dalam perspektif saya. Baik. Nah, kalau sudah terjadi begitu, saudara sekalian, kalau kita bisa kemudian bergaul dan kemudian kita bisa menerima informasi dari sumber, menerima informasi langsung dari sumbernya,
yang menjalani sendiri. Saya menerima informasi tentang agama Islam dari orang yang menjalani agama Islam. Saya menerima informasi tentang Kristen dari orang yang menjalani agama Kristen. Maka saya bisa memperkaya kekayaan iman saya tanpa saya harus berubah, berpindah agama. Nggak perlu sebenarnya ada orang pindah agama, tidak perlu. Karena orang itu sudah melihat Allah memang dari perspektif yang berbeda dari orang lain. Islam melihat Allah dari perspektif Islam, tidak Kristen. Ya. Bukan perspektif Kristen. Tetapi kalau kemudian saya mendengar tentang sebagai orang Kristen, saya mendengar tentang agama Islam dari orang Islam, saya mendengar agama Katolik dari Katolik, saya mendengar ajaran Hindu dari Hindu, itu saya bisa memperkaya iman saya tanpa saya pindah agama. Nggak perlu saya pindah agama. Menurut saya juga tidak perlu ada orang pindah agama untuk menjadi orang yang makin hari makin baik, makin saleh, makin suci. Tidak perlu. Tapi dia bisa terus meningkatkan kebaikan, kesucian hidupnya itu juga dengan belajar dari agama lain. Saya Kristen, saya bisa belajar tentang ketertiban beribadah dari saudara-saudara Muslim yang sehari 5 kali menjalani sholat misalnya. Nah, ketertiban itu bisa memperkaya saya. Saya perlu bertertib dalam beribadah. Saya atur sendiri sebagai orang Kristen. Kemudian saya memperkaya iman saya tanpa saya pindah jadi Islam, nggak harus. Ya. Sering terjadi disebutkan bahwa Kristen itu menekankan cinta. Orang lain, orang beragama Islam misalnya, kemudian bisa memperkaya tentang tentang perbuatan baik, amal salehnya itu dengan cinta yang dijalani oleh orang Kristen misalnya begitu. Atau kesalehan-kesalehan Hindu, kesalehan Buddha, kesalehan Jawa, kesalehan Sunda Wiwitan dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, dengan bergaul maka kita tidak salah paham, tidak menutup mata, tetapi kita juga bisa belajar tentang kebaikan, keutamaan yang ada di agama itu, dan itu bisa memperkaya spiritualitas saya tanpa saya berpindah agama. Gak perlu ada terjadi perbedaan agama. Nah, kalau itu semua kita jalani sekalian, maka saya kok yakin, saya sedemikian yakin, keyakinan saya ini juga saya dapatkan dari pengalaman saya, yaitu bergaul dengan banyak orang. Saya bergaul dengan saudara-saudara Muslim, bergaul dengan saudara-saudara Hindu. Kemarin saya sebut itu sobat itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, di komunitas sobat itu. Nah, dari sana saya bergaul dan dengan demikian juga saya belajar, dan saya diperkaya juga oleh keutamaan yang ada di agama-agama lain. Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah kesediaan untuk juga belajar dari agama lain, maka saya begitu yakin kita menemukan kesamaan. Ada perbedaan, memang ada perbedaan. Ada, Kristen dan Islam beda. Tempat ibadahnya aja beda. Kristen dan Jawa mesti beda. Kristen dengan Katolik aja beda. Tetapi juga kita temukan kesamaannya, dan tidak usah diingkari kalau ada kesamaan itu. Tidak usah. Kemarin misalnya saya di Sobat bertemu dengan Kiai Marzuki dari Jogja, dan dia mengatakan bahwa dia menceritakan tentang Jalaluddin Rumi, yang kemudian Jalaluddin Rumi itu menyatakan bahwa agama saya adalah agama cinta.
kita semua agama cinta. Saya menjalani Kristen, Kiai Marjoke menjalani Islam, begitu dan seterusnya. Tetapi kemudian kita semua menjalani satu agama, yaitu cinta. Dan agama cinta itu apa? Syariatnya perbuatan baik. Syariat dari agama cinta adalah perbuatan baik. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah cinta kepada Allah, kepada sesama, dan kepada alam. Ya, ada kesamaan. Kita ketemu di sana. Maka sekali lagi tidak perlu ada perdebatan, karena perdebatan agama itu tidak ada gunanya. Itu kata yang atau ungkapan yang dipakai oleh orang Jawa sangat tepat, yaitu seperti anjing yang berebut tulang, tidak ada gunanya. Ya, lebih baik kita tidak berdebat, tidak usah berdebat, tetapi kita bisa bercakap untuk tahu. Kita buka telinga kita untuk mendengar dan mengerti apa yang dikatakan oleh orang beragama lain tentang agama orang lain itu. Dan kalau ada kesamaan kita akui, kalau ada perbedaan kita akui. Kita memang berbeda. Tetapi di sini kita sama ya. Nah, kalau kesama ya sama. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengakhiri dengan percakapan kita sore hari ini dengan menunjukkan dua contoh yang menurut saya baik ya. Di Minahasa itu ada seorang tua berumur 71 tahun, namanya Lobo Rahma, dan dia mewakafkan tanah seluas 884 meter persegi. Dia seorang muslim yang taat, dan dia mewakafkan tanah itu untuk gereja di Minahasa Selatan. Ini kan hebat ini. Mengapa saudara kita muslim, tapi dia mewakafkan tanahnya untuk gereja? Pasti bisa ditebak Kristen Islam tidak berdebat, ya, tidak berdebat di situ, tapi bersaudara, dan bahkan kemudian ini melampaui beragama, melampaui agama itu menjalani agama, kemudian dilampaui dengan perbuatan nyata cintanya kepada agama lain. Yang saya sebutkan itu bukan hanya mendukung, bahkan membela agama lain itu. Ya, dalam hal ini seorang muslim membela Kristen dengan mewakafkan tanah untuk tempat ibadah Kristen, gedung gereja. Nah, di Madiun juga ada seorang, yaitu sudah wafat, Kiai Ali Mursyid. Ya, Kiai Ali Mursyid itu mempunyai tanah yang cukup luas, dan di halamannya yang cukup luas itu beliaunya membangun tempat ibadat. Di tempat lain bangunan tempat ibadat bisa jadi perkara. Saya kira masih hangat dalam ingatan kita. Bagaimana ada masjid yang kemudian Masjid Ahmadiyah itu ya, kemudian harus dibongkar, dan yang membongkar itu bahkan perintah dari penguasa setempat. Sakit, sungguh sakit. Bagaimana penguasa setempat, ya, dalam hal ini pemerintah, itu justru melawan Pancasila, yaitu dengan membuat surat keputusan yang Masjid Ahmadiyah itu harus dibongkar, gitu. Tidak boleh digunakan, misalnya begitu. Nah, ini kiai yang mempunyai tanah yang cukup luas itu membangun masjid di halamannya itu, membangun masjid, tetapi juga gereja, vihara, pura, dan kelenteng. Dan siapapun juga bisa menggunakan tempat itu sebagai tempat ibadah. Yang Kristen beribadah di gereja, yang Islam di masjid,
yang Hindu di pura, yang Buddha di vihara, yang Konghucu di kelenteng, ada semua di situ. Di tempat lain, tempat suci jadi perkara, di tempat beliaunya dengan sengaja dibangun itu. Apa itu? Dia lampaui agama. Bukan hanya menjalani agama Islam, tapi lebih dari itu, yaitu membela agama lain. Agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dibela. Maka juga didirikan tempat-tempat ibadah agar mereka bisa beribadah di halamannya, di tempat-tempat suci yang dibangun di halamannya. Baik, demikian saudara sekalian. Terima kasih. Mari kalau ada diskusi kita.